Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua diberikan kesempatan sukses Bapak Ibu sekalian. Ini calon sukses semua ya. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, untuk menyemangati acara kita yel-yel sebentar Pak ya. Apa kabar? Merdeka! Sinergi Kemerdekaan Merdeka! Kita tes yang terakhir ya. Kanan kiri coba. Sekarang yang kanan dulu. Eko Parmi. Gimana nilainya berapa kira-kira? Berapa? 60. Ya. Menilai boleh Pak. Menilai silakan, haknya menilai Pak ya. Nanti Bapak nilai juga dia. Kita tes ya. Yang sebelah sini ya. Eko Parmi. Berapa nilainya? 100. Jangan dendam Pak. Jangan dendam. Makanya saya ketika dipanggil oleh Pak Haji Febrian di GSS Maret 2020, ada yang hadir kemarin di GSS? Yang hadir cum? Oh, beliau itu banyak yang gak hadir Pak ya? Insya Allah kalau yang hadir akan melihat saya di depan saat itu, betul Pak? Insya Allah saya sisa hidup saya ini untuk para petani. Artinya Pak, bagi saya tidak ada rahasia buat saya, buat petani, apalagi ini untuk kemakmuran Indonesia yang jangan sampai terpuruk kembali. Jadi jangan sampai kita diimpor terus Pak ya. Makanya harapan saya, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, niatkan dalam hati kita, yuk kita sama-sama eratkan silaturahim kita, berjuang untuk negeri ini, bangun pertanian kita, bangkitkan para petani Indonesia. Amin, amin, amin. Di PTBS ini saya insya Allah terus mendorong pada manajemen, bagaimanapun Bapak Ibu yang hadir di sini bukan sekedar jualan Eko Farming, tapi bagaimana kita memberikan sebuah solusi buat para petani. Makanya Bapak Ibu sekalian wajib, hukumnya wajib ikut training. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu dan kita belajar, terus belajar, ya, insya Allah kita semakin pintar, kita semakin bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Maka dari itu, support system yang akan kita kembangkan itu namanya base farming, Pak. Base ya, seperti kita tahu, base itu terbaik ya. Farming itu pertanian, jadi kita ingin sebuah nama base farming ini sesuatu pertanian yang sangat bagus. Di dalamnya kita dengan menggunakan metode suluh tani cerdas dan terampil. Nanti akan diuraikan di materi berikutnya. Yang pasti bahwa dengan suluh tani ini kita akan tahu potensi, masalah, betul gak Pak? Bahkan bahasa kalau bisnisnya Pak, closing itu nomor 1 Pak, betul? Nah bagaimana closing petani? Karena dalam jiwanya petani itu Pak, dengan keluguan dan kepolosannya, mereka butuh kita. Cuman kita harus tahu kemauan mereka. Makanya kita harus lihat kemauannya seperti apa, kemampuannya petani itu di mana.
dan keterampilannya pun seperti apa. Coba bahasanya petani, Pak. Ini bahasa petani ya. Petani itu nggak ada yang pintar, Pak. Betul tidak? Terus belajar dan belajar. Makanya kita harus sebagai mitra PTBS khususnya, kita harus tahu karakter mereka. Bagaimana mempelajari hidup mereka. Mereka berjuang separuh hidupnya untuk keluarga, termasuk buat negeri kita. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau para petani tidak bertani, tidak tanam padi, kita mau makan apa? Kebetulan di sini ada yang petani juga ya Bapak Ibu sekalian. Petani ada pahlawan pangan Bapak Ibu sekalian. Bahkan Pak Presiden Bung Karno mengatakan petani itu sebagai penyangga negara. Tidak ada petani, negara bisa hancur. Percaya atau tidak, Pak? Tentara saja tidak makan loyo, Pak. Betul, Pak, betul. Nah, inilah perjuangan petani harus kita perjuangkan supaya mereka sejahtera. Endingnya kita berjuang di sini, selain kita menjadikan petani itu menjadi pengusaha tadi, termasuk kita bagian dari di dalamnya sebagai pendamping nantinya. Bapak Ibu sekalian, saya yakin punya pendamping hidup kan? Pentingnya pendamping di sini, Pak. Makanya petani juga perlu kita dampingi. Masalah yang banyak di lapangan itu harus kita juga sikapi dengan baik. Berikan sebuah solusi terbaik buat mereka. Memperkenalkan produk yang insya Allah luar biasa ini buat para petani. Di mana visinya adalah kita mengembangkan potensi pertanian yang ada di lingkungan kita, di daerah kita, menjadi sebuah pertanian yang membanggakan. Bagaimana kita membangun jaringan bisnis ini, Pak, terutama dengan para petani, berikan sebuah solusi juga. Kalau petani tidak ada yang pintar, semuanya belajar, maka kita wajib, khususnya para mitra PTBS ini, ikuti pelatihan seperti ini. Ini bersertifikat, Pak ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, mungkin ketemu petani Bapak bingung, Bapak petani bukan, atau Bapak dari dinas pertanian atau bukan. Karena biasanya yang memasarkan pupuk kali tidak orang yang memahami pupuk, betul nggak? Bapak merasa nggak hari ini paham tentang pupuk? Belum banyak tahu, Pak ya. Insya Allah kesempatan ini sangat baik. Amin. Nanti Bapak akan terbuka bagaimana kita harus menawarkan pupuk itu, dari mana mulainya, dan harus apa yang ditawarkan. Jadi bagi para petani kuncinya apa, Pak? Kita ini harus tahu dulu mereka itu sedang apa dan apa yang dipikirkan. Nih Pak, kalau orang lagi pusing, ya lagi banyak masalah, ditawarin apa-apa juga nggak mau, makan aja nggak mau, betul nggak? Betul. Bahwa Suluh Tani itu kita memberikan sebuah pencerahan atau penerangan kepada para petani kita. Jadi kalau saran saya, Bapak Ibu sekalian, jangan dulu dikeluarin produk belakangan. Kita juga di sini perlu pencerahan dulu. Kalau dengan petani kita harus tanya dulu, Pak, ada masalah apa? Itu dulu, Pak. Lalu diurai di situ. Bapak jadi pendengar dulu aja. Masalah itu apa? Saya yakin masalah tidak ada yang tidak selesai kalau kita tahu itu masalah. Karena ini yang menjadi pangkal ketika orang itu akan tertarik sama kita mau mendengar dari permasalahannya. Makanya di situ berikan sebuah pilihan. Misalnya, wah Pak, tanaman saya kok nggak bagus terus Pak, hasilnya kok jelek terus Pak, harus bagaimana Pak? Dengerin dulu aja. Terus Bapak pakai pupuknya apa? Tanya, boleh tanya-tanya lah. Seakan-akan kita berdialog dengan mereka dulu, dengerin dulu, nanti setelah itu baru Bapak bisa berikan. Petani yang hebat bukan petani yang banyak berdebat, Pak. Tapi petani yang hebat adalah petani yang mau mencoba sesuatu yang baru. Ingat Pak, di kampung-kampung kadang-kadang petani zaman dulu, dari dulu nih,
dikenalkan urea itu lari Pak. Zaman dulu tahun 60-an. Mungkin tak kayak kita. Ya. Kenapa? Petani itu sulit menerima sesuatu yang baru. Makanya petani yang hebat adalah petani yang mau menerima sesuatu yang baru. Dan dia pahamkan dulu. Berikan sebuah pilihan terbaik bahwa suluh tani ini memberikan sebuah harapan ataupun membuat sebuah arahan yang tadinya petani itu tidak mau menjadi yang tadinya tidak mampu menjadi. Bapak Ibu sekalian hadir di sini karena apa? Kemauan Bapak pengen belajar, betul? Dan ingin menaikkan kemampuan kita juga, betul Bapak Ibu sekalian? Makanya insya Allah yang hadir ini saya doakan ini sukses semua. Cirinya sukses mau belajar Pak, jangan salah. Justru orang yang tidak mau belajar, orang itu tidak akan pernah sukses. Betul atau tidak? Betul. Baik Bapak Ibu sekalian, bahwa kemauan dan kemampuan itu kuncinya. Nah yang terpenting bagaimana pemahaman berikutnya, membuat mindset para petani itu yang tadinya dia hanya berputar dan terus berputar dengan masalah, diurai sedikit demi sedikit sebuah solusi-solusi yang akan menjadikan mereka sejahtera. Insya Allah di eco farming ini merupakan impian mereka Pak sebetulnya. Kenapa saya katakan Pak? Bapak bisa bayangin pupuk Pak, berkarung-karung ya, dibawa ke tengah-tengah yang jauh ya, belum biayanya. Kan eco farming cuma dikantongin saja. Nggak kelihatan. Iya kan? Bawa tangki kosong aja, nggak usah bawa air banyak-banyak. Nanti juga di sana air ada. Ya kan Pak? Nantilah. Ini baru pembukaan Pak. Pembukaan. Ya. Karena di sini jawabannya ada nanti. Nah, dan bagi petani itu Pak, bukti itu harga mati Pak. Jadi kalau buktinya tidak ada, Bapak ngomong apapun tidak benar. Nggak ngefek. Betul gak Pak? Betul. Makanya pembuktian itu harus melalui prosedur. Gimana caranya? Nanti saya akan bahas di sini. Ya. Bimbingan teknis penting. Yang keduanya yaitu berkaitan dengan pengujian. Jadi jangan kita tawarin Pak, ini pupuk eco farming bagus Pak. Pokoknya luar biasa Pak. Oh, pokoknya keluar semua lah ya sudah bagusnya. Kata petani kita, bagus dari mana? Belum ada buktinya. Ibu petani bukan? Bukan apalagi. Bapak petani bukan? Bukan Pak. Saya nyetir ojek. Ya gimana mau percaya? Yang nawarinnya tukang ojek, ibu-ibu pengajian. Maaf ya Pak ya, bukan merendahkan Pak. Jadi artinya kita minimal nih, saya berharap nih di training ke depan Pak ya. Nanti kita akan entah 3 bulan, entah 2 bulanan. Mestinya nih pulang bawa oleh-oleh dalam bentuk apa Pak? Praktek. Saya biasanya di training sebelumnya itu ada bibit entah bayam, entah cabai, entah apa. Nanti pulang praktek Pak. Bapak akan merasakan makan kangkung habis tanam sendiri, bahkan dipanen sendiri, dimasak sendiri, enak luar biasa. Nah selama ini Bapak Ibu sekalian kalau makan mesti beli kan di pasar, ya kan? Betul Bu, ya. Nanti Bapak di rumah punya kebun cabai walaupun cuma 5 batang, punya misalnya timun atau silakan yang Bapak suka aja, lalap-lalapan. Jadi minimal buat masa karir itu namanya ketahanan pangan keluarga. Kira-kira udah pulang dari sini mau praktek nggak? Langsung praktek. Awas loh ya, janji loh ya. Janji. Ini penting Pak. Pembuktian itu jangan kata orang lain, kita sendiri praktek. Ini penting Pak. Bapak develop mau sendiri boleh, mau kerjasama dengan petani juga silakan. Tapi tolong kalau develop ya jangan suruh beli dulu ya. Kasihan, udah mau suruh beli lagi. Udah, kalau menurut saya Bapak sedekah aja. Insya Allah kalau usaha dibarengi sedekah
berkah. Percaya Amin. atau tidak? Amin. Artinya ke petani nih, Bapak mau sedekah 1 tub boleh, mau 1 hektar 10 tub lebih bagus, minimalnya 1 tangki lah. Semprot contoh gitu kan. Iya Pak, saya punya mitra di Sulawesi, kemana-mana dibawa tangki Pak. Benar, buat tangki semprot, bawa larutan apa, biang eco farming kemana-mana. Begitu melihat ada pohon apa aja, iya kan? Ada orang yang Pak sebentar tanya, boleh coba ya, saya semprot dulu Pak ya, ntar minggu depan saya sini lagi. Ternyata itu berhasil. Siapa yang nggak mau menolak kalau kita mau ngasih? Betul nggak? Betul. Kita kalau ngasih itu kan terlalu berat ya. Tapi 1 tangki paling berapa cc kan? Kita praktekkan. Terus kita besok, ini karena eco farming ini tidak perlu lama Pak. 5 sampai seminggu itu udah kelihatan hasilnya. Betul nggak? Betul. Ya kan? Makanya kita praktek yang itu aja, simpel-simpel aja. Kecuali kalau Bapak mau prakteknya dari A sampai Z. Maksudnya tuh dari mulai olah tanam, apa itu lagi ceritanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, namanya penyuluh itu tidak harus dari dinas saja Pak. Karena Bapak kenal PPL ya. Nah, Bapak ini sama. Cuman istilahnya kita sepakati nanti. Apakah PPL, kalau PPL kan sama ya. Kalau PPL di undang-undang Pak, ada penyuluh pemerintah, ada penyuluh swasta, ada penyuluh swadaya. Kita mau kelas di mana? Bedanya kalau penyuluh pemerintah ada gajinya, penyuluh swasta ada ributnya, pajero dan luxury. Swasta Pak, kenapa? Karena kita kan bergerak di usaha, ya. Artinya di luar pemerintahan lah ya, kayak PTB sini. Dan kalau yang swadaya itu dia petani yang memang dia menyuluhkan kepada teman-temannya. Nah kita posisinya insya Allah jadi pengusaha tani, ada jadi penyuluh swasta. Nanti tinggal istilahnya base farming atau apa namanya. Yang pasti di sini penyuluh di daerah itu penting Pak. Karena saya itu ketemu eco farming bukan saya pengen apa-apa, saya pengen buktikan dulu. Jadi kalau saya katakan kalau bagus bukan kata orang lain, saya sudah buktikan Pak. Melalui riset kecil-kecilan, ini waktu dengan teman-teman petani saya ini petani Pak. Saya juga kelompok tani, saya ketua kelompok tani, jabatan saya banyak Pak. Cuman tidak jadi ketua RT aja. Nah ini proses sosialisasi di tahun 2019, demplot di lokasi sawah saya sendiri dan teman saya, dan semuanya terangkum laporannya di dalam buku eco farming yang Bapak bisa kan sudah tahu ya. Ini saat itu saya melakukan demplot Pak. Ini varietas padi Impari 32. Alhamdulillah hari ini saya berada di Karawang ya, di desa yang luar biasa. 4 bulan yang lalu kami datang pada para petani dengan memberikan sesuatu yang katanya ya, baru katanya. Dan ternyata setelah kita uji coba selama 4 bulan, yang kemarin katanya ini faktanya ya, nyatanya seperti ini, hasilnya luar biasa dan para petani sangat-sangat terbantu. Dan alhamdulillah ini berkat daripada kerja tim. Bisa kita lihat pemandangan di sini, bukti dari kemampuan pupuk yang kami produksi. Seperti di awal sekitar 4 bulan yang lalu waktu dipresentasikan bahwa ciri-ciri padi yang bagus itu adalah gabahnya sudah kuning, tetapi jeraminya masih hijau. Makanya dengan eco farming ini yang kami rasakan, saya juga dengan keluarga mencoba, ikut Pak Haji juga sama tadi sampaikan, pengurangannya luar biasa. Dengan eco farming, biaya bisa berkurang, bisa mencapai 40-50%. Bisa saya mendukung selalu ya apa yang dikatakan sama Pak Haji tadi, saya sangat mendukung untuk selanjutnya. Nah sudah saya mencoba, nanti saya dengan saudara, dengan sahabat sama ya, masyarakat untuk mencoba farming.
Alhamdulillah pada saat ini, hari ini kami ingin memanen yang hasilnya seperti ini yang dirasakan. Nah, yang pertama adalah kelihatan tanah ini subur. Nah, inilah hasilnya eco farming. Jadi Allah berikan chip di otaknya Pak Win dan rekannya untuk menciptakan sebuah produk yang sangat bermanfaat buat masyarakat, yang menjadikan suburnya tanah yang tidak subur menjadi subur. Eco farming. Terima kasih sudah menonton video YouTube saya, Haji Mak Munir Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya, agar video ini terus berkembang dan bermanfaat. Salam petani cerdas, eco farming, lahan subur, petani makmur.